Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Daran dari Universitas Citra Bangsa, Prodi D3 Kebidanan kelas A semester 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Di dalam sistem kardiovaskular terdapat sistem sirkulasi dan juga sistem transport. Sistem sirkulasi adalah sistem yang terjadi di dalam tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, sistem pulmo dan sistem sistemik. Sistem pulmo adalah sistem peredaran darah kecil, yakni dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan sistem sistemik adalah sistem peredaran darah besar yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sistem transport adalah sistem yang mengangkut atau menghantarkan O2, nutrisi dan hormon dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem kardiovaskular memiliki 3 komponen, yakni jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Sebelum masuk ke cara kerja jantung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi jantung. Jantung memiliki berat 200 hingga 428 gram. Jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di belakang kiri tulang dada. Fungsi dari jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu serambi kanan atau atrium dextra, serambi kiri atau atrium sinistra, bilik kanan atau ventricle dextra, dan yang keempat, bilik kiri atau ventricle sinistra. Sekarang kita masuk ke fungsi dari 4 bagian tersebut. Yang pertama, fungsi dari serambi kanan atau atrium dextra. Atrium dextra berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah masuk ke dalam atrium dextra melalui vena cava superior atau vena cava inferior. Yang kedua, serambi kiri atau atrium sinistra. Atrium sinistra berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi kiri atau atrium sinistra memiliki dinding yang lebih tipis dari 3 bagian jantung yang lainnya. Atrium sinistra juga tidak berotot. Fungsi dari bagian jantung yang ketiga yakni bilik kanan atau ventricle dextra, yakni memompa darah yang kaya akan CO2 atau darah kotor dari jantung ke paru-paru. Fungsi yang keempat yaitu bilik kiri atau ventricle sinistra. Ventricle sinistra berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding dari ventricle sinistra lebih tebal dari 3 bagian jantung lainnya karena fungsi dari bilik kiri atau ventricle sinistra ini lebih berat dari 3 bagian jantung lainnya, yakni memompa darah dengan tekanan tinggi ke seluruh tubuh. Selain 4 bagian jantung tadi, ada 4 katup, yakni katup mitral, katup aorta, katup tricuspidalis, dan katup pulmonalis. Katup yang pertama adalah katup mitral. Katup mitral berada di serambi kiri dan bilik kiri. Normalnya memiliki 2 daun katup sehingga disebut juga dengan katup biscupidalis. Katup yang kedua adalah katup aorta. Katup aorta berada di antara bilik kiri dan aorta atau batang nadi. Katup yang ketiga, katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis berada di antara serambi kanan dan bilik kanan. Disebut katup tricuspidalis karena katup
katup. Yang terakhir adalah katup pulmonalis. Katup pulmonalis berada di antara bili kanan dan arteri pulmonalis. Setelah kita mengetahui tentang anatomi dari jantung, sekarang saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah atau cara kerja dari jantung. Jadi, darah yang mengandung CO2 atau darah kotor masuk ke dalam serambi kanan atau atrium dekstra melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Dari atrium kanan, darah masuk ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Kemudian, darah yang mengandung CO2 masuk ke dalam paru-paru melalui vena pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi proses difusi atau proses oksigenasi sehingga darah yang mengandung CO2 tadi diubah menjadi darah yang mengandung O2. Darah yang mengandung O2 kemudian masuk ke dalam atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri kemudian darah masuk ke dalam ventrikel kiri melalui katup biscupidalis atau katup mitral. Dari ventrikel kiri, darah kemudian masuk ke dalam aorta dan dialirkan ke arteri, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh kecuali ke dalam paru-paru. Setelah itu, darah yang mengandung O2 ditukar dengan CO2 dan kembali ke dalam vena cava superior dan inferior, kemudian masuk ke jantung, sehingga proses peredaran